Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelita Permatasari dengan NPM 10090222060. Di sini saya diberi tugas teori makro 2, pertemuan 2 dengan membentuk kurva ISLM dalam 7 kuadran. Di sini sudah terbentuk 7 kuadran dan apa itu IS? IS adalah pasar barang dan LM adalah pasar uang. Lalu apa sih IS itu? IS sama dengan invest saving. Persamaan IS yaitu Y sama dengan AE. Y ini adalah pendapatan, A ini agregat expenditure. Y ini sama dengan C plus S plus T dan A ini sama dengan C plus I plus G. C-nya kita coret, sisa S dan T artinya kebocoran, dan I plus G artinya injeksi, atau kita bisa sebut dengan S sama dengan I. Lalu untuk mendapatkan kurva IS, kita harus menentukan kurva di mana R dan Y berada, yaitu ada di sebelah kiri bawah. R dan Y, lalu kita bisa cerminkan ke atas Y, cerminkan ke samping dengan R. Seberang R dan Y itu ada kebocoran dan injeksi. Kita bisa cerminkan lagi yaitu K. Di bawahnya itu ada I. Lalu pada kurva kebocoran dan injeksi ini berslope positif karena seberapapun injeksi yang dikeluarkan pasti menghasilkan kebocoran yang sama. Dari sini kita bisa tarik dari kiri bawah ke atas kanan. Dan persamaannya itu I sama dengan S. Untuk mengetahui kurva IS, misal kita simpan di sini K1, tarik, mendapatkan I1. Lalu dari I1, kurva K dan I, kita turunkan ke bawah, dan kita bisa mendapatkan I1. Lalu dari K1 kurva K dan I, kita tarik ke kiri, kita mendapatkan K1 juga. Pada kurva K dan Y, jika saving masuk ke suatu negara, maka pendapatan naik. Hubungan kurva dan KY ini bersifat positif. Maka dari sini kita bisa tarik garis dari kiri ke kanan atas. Lalu bisa mengambil titik-titik ke bawah dan mendapatkan Y1. Lalu pada kurva R dan I ini berslope negatif karena jika suku bunga naik, investasi akan menurun dan orang memilih untuk saving. Maka kita tarik garis dari kiri atas ke kanan bawah. Di sini kita bisa tarik titik-titik dan mendapatkan R1. Lalu pada kurva K dan Y, kita bisa tarik titik-titik Y1 ke bawah ke kurva R dan Y. Lalu dari kurva R dan I, kita bisa tarik titik-titik R1 ke kurva R dan Y. Pada kurva R dan Y, kita menumpukan titik temu A. Dan di sini Y1. Lalu bagaimana kita bisa menemukan garis IS, yaitu menambahkan K2 pada kurva KI. Ketika K2 naik, maka investasi akan naik. Titik-titik investasi kedua ini diturunkan ke bawah di kurva R dan I. Pada kurva R dan I, investasi naik dan suku bunga turun. Lalu pada kurva K dan Y, K-nya juga ikut naik dan pendapatannya juga naik. Lalu pada garis titik-titik Y2 diturunkan ke bawah ke kurva R dan Y dan mendapatkan Y2. Lalu titik-titik suku bunga yang turun pada kurva R dan I ditarik ke kiri dan mendapatkan suku bunga yang turun pada kurva R dan Y. Dan mendapatkan titik temu B. Maka titik A dan B sudah ada, kita bisa tarik
garis IS dari kiri atas ke kanan bawah. Akhirnya kita menemukan kurva IS. Lanjut kita akan membuat kurva LM. Untuk kurva LM kita mendapatkan kurva R dan Y ini ada di sebelah kanan atas. Sebelumnya apa sih LM itu? LM itu adalah Liquidity Preference and Money Supply. Lalu persamaan LM itu MD sama dengan MS. Pada kurva LM ini memiliki dua fungsi. Yang pertama ada fungsi pendapatan. Fungsi pendapatan ini ada transaksi dan berjaga-jaga. Transaksi dan berjaga-jaga ini bisa kita sebut dengan L1. Lalu yang kedua ada fungsi suku bunga. Fungsi suku bunga ini ada spekulasi yang kita bisa sebut dengan L2. Lalu pada kurva R dan Y ini di seberangnya ada L1 dan L2. Kita bisa cerminkan Y, kita cerminkan lagi L1. Dan ini yang atas bisa cerminkan lagi R, dari bawah ke atas L2. Pada kurva L1 dan L2 ini berslope negatif karena jika transaksi L1 dibayarkan 1000, maka spekulasi L2 dibayarkan 500 dan sebaliknya. Dari sini kita bisa tarik garis dari kanan atas ke kiri bawah. Untuk mendapatkan kurva LM, di sini kita simpan L11 dan kita tarik. Dan kita mendapatkan L21. Lalu pada kurva L1 dan Y, semakin banyak kita bertransaksi artinya pendapatan semakin meningkat, hubungannya itu berslope positif. Nah, dari sini kita bisa tarik garis dari kiri bawah ke kanan atas. Lalu titik-titik L21 kita tarik ke bawah dan mendapatkan Y1. Pada kurva R dan L2, jika suku bunga naik, maka orang akan takut untuk berspekulasi dan hubungannya negatif. Karena itu kita bisa tarik garis dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu kita bisa tarik titik-titik L21 ke atas. Dari sini kita bisa tarik ke samping dan menemukan R1. Lalu di sini kita bisa tarik titik-titik R1 ke kanan ke kurva R dan Y. Dan titik-titik Y1 dari kurva L1 dan Y tarik ke atas ke kurva R dan Y. Dan dari sini kita menemukan titik A garis kurva LM. Selanjutnya kita mencari titik B garis kurva LM. Ketika L1 naik menjadi L21, maka L2 akan turun dan menjadi L22. Lalu titik L21 ini ditarik ke kanan ke kurva L1 dan Y. Dan sama, L1-nya naik, maka Y-nya atau pendapatannya ini bertambah menjadi Y2. Pada L22, kurva L1 dan L2 ditarik ke atas. Sama dengan L22 ini, ketika turun L22-nya, maka suku bunganya akan meningkat. Pada kurva L1 dan Y, Y2 kita tarik ke atas. Dan pada kurva R dan L2, R2 kita tarik ke kanan. Dan akhirnya menemukan titik potong B, kurva LM. Dari sini kita sudah bisa menarik garis kurva LM dari kiri bawah ke kanan atas. Dan inilah kurva IS dan LM, di mana kurva IS ini membentuk kurva R dan Y di sebelah kiri bawah. Dan untuk membentuk kurva LM, kurva R dan Y ini ada di sebelah kanan atas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.